Selamat sore Boji Badi, Today's Update kembali hadir dengan rangkaian informasi menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Syara Saprilia dan inilah Today's Update selengkapnya. Sejumlah orang tua di Semarang, Jawa Tengah beralih ke pengobatan tradisional untuk mengatasi sakit anak mereka. Karena resah dengan pengobatan obat sirup. Di Bali seorang bocah sembuh dari gagal ginjal setelah 3 pekan dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memproses pidana 2 industri farmasi terkait penjualan produk yang diduga menyebabkan gagal ginjal pada anak. Sementara di Istana Kepresidenan Bogor, Kepala Negara menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Dan di berita lainnya, penyidik Polda Jawa Timur menahan 6 orang tersangka kasus tewasnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada awal Oktober lalu. Penahanan di rutan Ditreskrimum Polda Jawa Timur dilakukan untuk memudahkan penuntasan kasus tersebut. Boji Badi, mari segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru tentunya dari Moji. Usai jeda berikut ini, Today's Update akan kembali hadir dengan informasi seorang pria tega menganiaya sang istri suami tewas dihajar massa. Informasi saat lagi tetap di Today's Update. Terima kasih Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya Syana Saprilia. Diduga hanya karena tidak dibuatkan kopi, seorang pria di Serang, Banten tega menganiaya istri dan 2 kakak iparnya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Warga yang geram menganiaya pelaku hingga tewas. Kita beralih ke Sumatera Utara. Jasad pria yang ditemukan membusuk dengan leher yang terikat ikat pinggang di kawasan Teluk Dalam, Nias Selatan. Dipastikan seorang pejabat eselon 3 di Kabupaten Nias Utara. Gasali Lahagu, Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara itu diduga korban pembunuhan. Sepeda motor yang ditumpangi 3 orang terdiri dari bapak, anak, dan cucu terjun ke jurang sedalam 15 meter di kawasan wisata Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Bapak dan anak tewas, sementara sang cucu mengalami luka berat. Ratusan orang di Kabupaten Ponorogo mengungsi akibat longsor. Sementara itu di Tulungagung 3 warga tewas tertimbun tanah longsor saat membersihkan sisa material yang menutup jalan desa. Pesta sepak bola dunia World Cup Qatar 2022 itu sebentar lagi akan segera dimulai. Anda bisa menyaksikan 64 pertandingan termasuk 8 pertandingan eksklusif hanya di video. Dapatkan harga khusus Rp59.000 untuk perangkat handphone dan tablet atau Rp79.000 untuk seluruh perangkat. Yuk segera berlangganan sekarang juga. Setelah yang satu ini kami akan ajak Anda berkunjung ke Kroasia melihat karya seni yang bisa bersuara. Tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Saprilia dalam Today's Update. Festival layang-layang biasanya digelar di tepi pantai, tapi kali ini layang-layang berukuran besar terbang di area persawahan. Hal itu salah satu cara mengenalkan pertanian ke generasi muda, sekaligus meneruskan tradisi budaya layang-layang. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jalan-jalan ke Kroasia ada banyak tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Sea Organ atau organ laut. Karya seni ini mengeluarkan suara saat dilewati angin atau ombak. Dan berikut informasinya untuk Anda. BMKG menyatakan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di Jawa Timur selama sepekan ke depan. Cuaca ekstrim ini dapat mengakibatkan banjir, angin kencang, puting beliung hingga tanah longsor. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rawan bencana diimbau untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrim yang diprediksi berlangsung hingga Januari 2023. Dan berikut perakiraan cuaca esok yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Badi 26 hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022. Jangan lupa saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di seluruh jaringan media SCM, mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya di Moji. Usai sudah rangkaian Today's Update hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Today's Update selanjutnya hanya di Moji, Everyday Excitement. Bye-bye. It's Moji.